Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan 2 hari lagi tim nasional kita akan bertarung dalam FIFA Matchday di laga pertama menghadapi Palestina. Duel yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya ini diperkirakan akan berlangsung seru, apalagi tiket untuk semua kategori yang ada di Gelora Bung Tomo ini dikabarkan habis, ini ludes, diborong, dibeli oleh penggemar sepak bola Indonesia yang menginginkan tentunya hasil terbaik, ya, hasil yang maksimal bagi pasukan Sintayong di saat akan bertarung dengan Palestina. Palestina sendiri sudah mendarat di Surabaya sejak hari Minggu dan tim ini tiba di Indonesia di Jakarta pada Sabtu, kemudian pada Minggu melanjutkan perjalanan ke Surabaya untuk bersiap juga menghadapi tim nasional kita. Dan kabar yang ditunggu-tunggu tentunya bagi penggemar sepak bola, yaitu bagaimana dengan keadaan pemain asal Belanda yang bermain di KV Mechelen, liga tertinggi di Belgia, Sandy Walsh. Karena Sandy Walsh dikabarkan mengalami cedera dalam latihan di hari kedua ketika dia berada di Indonesia, dan setelah di MRI diobservasi oleh tim medis, dikabarkan dan sudah dijelaskan oleh Sintayong sejak hari Sabtu malam yang lalu bahwa Sandy Walsh ini tidak akan bermain, ya, untuk memperkuat tim Indonesia, dan hilang sudah harapan dia untuk mengawali debut dia karena ini sudah ditunggu oleh Sandy Walsh begitu lama. Dia sebenarnya ingin main melawan Burundi pada Maret yang lalu, namun gagal karena dia masih dalam pemulihan cedera ketika bermain untuk klubnya KV Mechelen. Dan saat ini ketika dia datang, ya, dia sudah mempersiapkan diri dari Marbella Spanyol, latihan fisiknya untuk supaya dia bugar. Dia tiba di Indonesia tepat waktu pada tanggal 5 Juni yang lalu, tanggal 6 latihan, dan akhirnya dia mengalami cedera pukulan bagi Sandy Walsh, dan makanya dia agak ada penyesalan ketika dia mengikuti sesi latihan dan akhirnya mengalami cedera. Yang mestinya sebenarnya dia datang itu dia masih punya waktu untuk istirahat dulu, untuk memulihkan kondisi dari jet lag dia. Tapi pemain ini penuh semangat, ya, sangat profesional sekali. Dia ingin ikut terlibat bersama-sama dengan rekan-rekannya dalam berlatih full, ya, sehingga dia mendapatkan cedera. Ya, sebenarnya diharapkan oleh STY dia akan tampil pertama kali dalam debut dia di tim nasional, dan namanya saya pikir sudah masuk, dan STY sudah meyakinkan memang bahwa Sandi ini akan masuk di dalam skema permainan dia, terutama menghadapi Palestina. Ini akan langsung debut dia pertama sebagai pemain inti, ya, di dalam starting 11 STY. Sayang itu tidak akan terwujud karena memang sudah dipastikan Sandi tidak akan bermain, ya. Juga ketika melawan Argentina, ya, yang menjadi obsesi besar dari seorang Sandy Walsh bahwa dia ingin bermain, tidak akan terjadi nantinya bagi Sandy Walsh. Dan ini sangat disayangkan sekali. Pasti banyak pendukung tim nasional Indonesia sangat kecewa juga ketika ingin melihat, ada rasa penasaran bagaimana performa penampilan dari seorang Sandy Walsh bersama dengan tim kita, tapi itu tidak akan terlihat baik bermain di Surabaya ataupun bermain di Jakarta di GBK menghadapi Argentina. Nah, sebenarnya juga dia masih diupayakan untuk bisa tampil paling tidak di FIFA Matchday kedua melawan Argentina, ketika dia istirahat dulu ini melawan Palestina, dan dia bisa ditampilkan. Namun ini ada semacam keraguan bagi STY juga tim medis bahwa nanti kalau dia cedera lagi ini akan lebih parah buat masa depan seorang Sandy Walsh, karir dia, ya, dalam dunia sepak bola, karena ini masih cukup panjang bagi karir seorang Sandy Walsh, baik bermain di tim nasional Indonesia maupun di KV Mechelen, klub dia saat ini, karena tenaga Sandy Walsh tetap akan dibutuhkan oleh STY. Makanya juga STY berharap bahwa dia harus betul-betul bugar sekali sebelum dia kembali ke liga di Belgia, memulai hal yang baru, ya. Dia harus tampil baik, makanya dia tetap dalam pengawasan tim medis, tim dokter, ya, walaupun dia cedera, tapi tidak langsung dia kembali ke negaranya atau Belgia, tetap dia ditahan dan mendapatkan perhatian dari tim medis kita. Dia juga ikut sebenarnya menyaksikan latihan rekan-rekannya, ya, di Surabaya,
di lapangan Tor, ya walaupun dalam kondisi yang cedera tapi dia terus memantau, terus tentunya Sandi memberikan motivasi kepada rekan-rekannya, dan memang ada keinginan besar bagi Sandi ya untuk masuk. Kalau dia tidak cedera dia ingin latihan dan mendapatkan kesempatan itu, dan itu yang membuat saya pikir ada kesedihan, ada penyesalan dari seorang Sandy Walsh bahwa apa yang dia tunggu, apa yang dia nantikan, ini kesempatan besar buat dia bermain bahkan dengan Palestina yang punya peringkat lebih bagus dari Indonesia, apalagi dengan juara dunia Argentina, mau tanpa Messi mau ada Messi. Nah, dia menginginkan itu melawan Argentina karena ini kan tim bagus, tim juara dunia peringkat pertama FIFA yang di dalamnya itu bertabur para pemain-pemain top Eropa yang ingin dijajal oleh Sandi, karena banyak pemain-pemain Argentina bermain di Eropa kan yang top semua ya, seperti Angel Di Maria, ada kita tahu di Juventus, ada Paredes juga ya, Rodrigo De Paul bermain di Atletico Madrid ya, banyak lah, Enzo Fernandez di Chelsea, Alexis McAllister yang tadinya di Brighton sekarang sudah dibeli ada di Liverpool ya. Ini kan pemain-pemain yang top yang enak untuk dia coba untuk bisa bermain. Nah, itu makanya kesempatan dia begitu semangat, tapi apa daya dia tidak lagi-lagi ya. Dia mendapat semacam kesialan di sini, berulang kali dia mengalami cedera ya, sudah melawan Burundi, sekarang melawan Palestina dan Argentina, tapi tetap dia masih punya harapan. STY itu menaruh harapan luar biasa terhadap seorang Sandy Walsh ini karena masih ada lagi FIFA Matchday di bulan September dan persiapan tim nasional senior kita untuk tampil di kualifikasi pra Piala Dunia ya. Pertama pada Oktober nanti, itu pra Piala Dunia untuk 2026 di Amerika, Meksiko dan Kanada. Dan Sandi diharapkan memang ikut di sana untuk bagaimana melihat peluang kesempatan bagi Indonesia berbicara di pra Piala Dunia, dan itu menjadi target utama bagi Ketua Umum juga Erick Thohir, ingin Indonesia bisa lolos karena jatah Asia ada 8 bahkan bisa 9 ya, bisa Indonesia ambil salah satu jatah, dan ini juga yang diinginkan oleh STY. Makanya STY kemarin untuk ke Belanda ya, berputar-putar di sana ingin melihat pemain-pemain grade A untuk ditambah sehingga menjadi lebih kuat ya. Akan dipakai mungkin di pra Piala Dunia atau paling tidak di Piala Asia putaran final yang akan berlangsung di Qatar nantinya di antara Januari dan Februari. Nah, di sanalah ada semacam satu kekuatan, dan ini diinginkan oleh Erick Thohir bahwa tim nasional Indonesia harus kuat. Bukan hanya ada Sandy Walsh, Sain Patinama, Jordi Amat, Elkan Bagot yang ada di sana, ya Mark Klok, Vano Lillipali, ya Ivar Jenner, Rafael Struijk, tapi masih ada perlu lagi penambahan ya, 3-4 pemain lagi untuk diisi agar tim Indonesia semakin kuat, semakin menakutkan ya. Ya pasti bagi negara-negara tetangga kita, negara tetangga yang seperti Vietnam, Malaysia, Thailand akan berpikir ketika datang misalnya Tom Haya ada di sana, kemudian ada Jaden Oswalder, wah akan ikut, wah, Pascal Struijk, ya Emil Audero jika masuk, ini akan semakin kuat bagi tim nasional kita. Nah, kembali dengan Sandy Walsh, dia mungkin akan menonton ya. Ya ini kesempatan bagi dia, tidak bermain tapi dia bisa ingin menonton di Surabaya. Ya dari dekat tentunya dari VIP tribun, perjuangan rekan-rekan dia di lapangan saat menghadapi Palestina, dan juga termasuk kan menghadapi Argentina. Ya dia akan ikut melihat sebelum kembali ke negaranya, mungkin dia bisa kembali pada saat selesai FIFA Matchday kedua ya, saat menghadapi Argentina kan tanggal 19, bisa tanggal 20 dia balik. Tapi bagi Sandi tentunya pasti ada gregetan dia ya, kalau dia bisa menonton pertandingan ini, karena itu tadi kerinduan dia ya, ambisi dia ya, ketika dia ingin bermain menggunakan kostum tim nasional kita ya, di awal debut dia, tapi sayang dia melewatkan semua itu dengan masalah cedera yang dia dapatkan. Semoga Sandy Walsh baik-baik saja, dia bisa terus bugar, ya, memulihkan kondisi dia, karena itu yang paling penting di mata manajemen atau official tim Indonesia. STY juga berharap dia semakin baik kondisinya sehingga bagus buat dia di saat dia kembali dan memulai kompetisi ya di pertandingan-pertandingan pembuka di Liga utama di Belgia bersama dengan KV
Michelen. Itu yang boleh saya kabarkan kepada teman-teman, dan tetap semangat tentunya bagi Sandy Walsh. Anda boleh tidak bermain, tetapi tetap masa depan Anda bersama dengan tim nasional Indonesia terus terbuka. Semoga di lain kesempatan Anda tidak cedera lagi. Ya, harus tetap menjaga kondisi Anda agar bisa bermain di tim nasional. Jadi itu yang menjadi harapan ya bagi penggemar sepak bola Indonesia, STY, juga Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.